Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Nurian Aditiyas, nomor induk mahasiswa 202111258 dari kelas HES 2G. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai Haul Sahabi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari Haul Sahabi. Haul Sahabi terdiri dari dua kosakata, yaitu Haul dan Sahabi. Haul dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan, dan pendapat. Sedangkan Sahabi berasal dari kata suhbah yang berarti pertemanan dan persahabatan. Haul Sahabi dalam terminologi usul fikih berarti perihal satu orang sahabah mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabah lainnya, tanpa diketahui seorang sahabah pun yang menentang. Sebenarnya, terdapat istilah lain yang dapat dikatakan sama dengan Haul Sahabi, yakni Mahzab Sahabi. Jika diartikan secara etimologi, mazhab berarti pendapat, doktrin, teori, dan kepercayaan. Artinya, ada kesamaan antara istilah Qaul Sahabi dengan Mahzab Sahabi, yaitu keduanya dapat berarti pendapat yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Namun, terdapat perbedaan istilah antara keduanya. Perbedaan keduanya terletak pada kuantitas sahabat yang berpendapat. Jika Haul Sahabi merupakan pendapat perorangan yang dikemungkinkan berbeda antara satu sahabat dengan yang lain, sedangkan Mahzab Sahabi merupakan pendapat kolektif sahabat. Dalam hal ini, Mahzab Sahabi juga dikenal dengan istilah Ijma' Sahabi. Pembahasan yang berikutnya mengenai Haul Sahabi sebagai dalil syara'. Pada mulanya, masih dimungkinkan terjadi kesepakatan antara beberapa orang sahabat dalam suatu permasalahan. Namun, ketika kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan para sahabat semakin terpencar pada wilayah kekuasaan Islam yang saling berjauhan, maka yang terjadi kemudian tiap-tiap sahabat melakukan ijtihad dengan dasar permasalahan yang mereka hadapi. Disinilah kemudian muncul dan berkembang pesat Qaul Sahabi. Di antara beberapa Qaul Sahabi yang terkenal yaitu yang pertama, Qaul Aisyah radhiyallahu anha tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Kedua, Qaul Anas yang diikuti Imam Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu 3 hari. Ketiga, Qaul Umar bin Khattab yang membahas yang pertama, perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan seperempat harga hewan tersebut. Berikutnya, pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah. Dan berikutnya, masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama 4 tahun atau masa kehamilan paling lama. Macam-macam Qaul Sahabi. Para ulama membagi Qaul Sahabi ke dalam beberapa macam. Di antaranya pendapat dari Dr. Abdul Karim Zaidan yang membaginya ke dalam 6 macam. Pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah, karena kemungkinan simak dari Nabi SAW sangat besar,
sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. 2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma'. 3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena ini merupakan ijma' sukuti. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujah. 4. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul sahabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fikih Islam. 5. Perkataan Khulafaur Rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menjadikannya hujah, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin setelahku. 6. Perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujah. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Macam qaul sahabi yang menjadi perselisihan para ulama. Perkataan sahabat memiliki beberapa macam variasi. Semua ulama sepakat bahwa perkataan sahabat yang diperselisihkan keabsahannya sebagai hujah sebagai berikut. 1. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapat dan ijtihadnya sendiri. 2. Perkataan sahabat yang terhadap permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. 3. Perkataan sahabat yang tidak tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak ada sahabat yang mengingkari pendapat tersebut. Empat, perkataan sahabat terhadap suatu permasalahan yang tidak ada nas yang sharih baik Al-Quran maupun Sunnah. 5. Perkataan sahabat yang sampai pada generasi sesudahnya seperti tabi'in dan berlanjut hingga ke zaman sekarang. Adapun perkataan sahabat selain dari keadaan yang sudah disebutkan dapat dijadikan hujah dalam pengambilan hukum Islam. Berikutnya pembahasan mengenai kehujahan qaul sahabi. Ulama usul memiliki 3 pendapat. Di antaranya, satu pendapat mengatakan bahwa qaul sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya, dan Imam Ahmad bin Hambal. Alasan pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ayat ini dari Allah untuk sahabat-sahabat agar mereka menganjurkan ma'ruf, sedangkan ma'ruf adalah wajib. Karena itu, pendapat para sahabat wajib diterima. Satu pendapat mengatakan juga
bahwa qaul sahabi secara mutlak tidak dapat dijadikan hujah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari Asy'ariyah, Mu'tazilah, Abu Hasan al-Karha, dan Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid atau baru. Alasan pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT, Quran Surah Al-Hasyr ayat 2, yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Maksudnya, ayat ini menyebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada orang-orang yang mempunyai pandangan atau pikiran untuk mengambil iktibar atau pelajaran. Maksud iktibar dalam ayat ini ialah qiyas dan ijtihad. Sedangkan dalam hal mujtahid sama saja apakah mujtahid itu sahabat atau bukan sahabat. Berikutnya, ulama Hanafiyah, Imam Malik, Qaul Qadim Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Alasan pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT, Quran Surah At-Taubah ayat 100, yang artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.